Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 466 sampai bab 470. Di channel Novel Donghua. Bab 466. Pemimpin para pembunuh, Shen Yicheng. Di padang rumput di hutan lembah. Putri Jinrou duduk di padang rumput ini, dan dia menatap kolam kecil di depannya. Kolam kecil itu sebenarnya adalah genangan air di suatu titik cekung di tanah dan luasnya hanya sekitar 20 meter. Permukaan airnya sangat tenang dan berkilauan dengan cahaya bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Entah mengapa, setelah Cumu pergi, perasaan gelisah yang misterius muncul dalam hati Putri Jinrou. Putri Jinrou sebenarnya mempercayai Cumu, karena dia tahu bahwa Cumu bisa bersikap tidak egois. Jika dia berada dalam satu tim dengannya, Cumu akan, sampai batas tertentu, menjamin keselamatannya. Sedangkan untuk Liu Zhang, Putri Jinrou tidak begitu percaya padanya. Lagi pula, dia tidak begitu mengenal orang ini, dan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Liu Zhang, sepertinya aku mendeteksi adanya pergerakan. Bisakah kau pergi ke sisi selatan untuk melihatnya? Putri Jinrou berdiri dan berbicara kepada Liu Zhang. Liu Zhang mengamati sekeliling dan berkata, saya baru saja memeriksa area itu dan secara khusus memasang beberapa perangkap cabang pohon kecil di antara pepohonan. Jika seseorang berjalan melewati tempat itu, saya akan dapat mendeteksinya. Mungkinkah pangeran terlalu memikirkannya? Putri Jinrou masih merasa gelisah, dan menunjuk ke kolam di depannya sambil berkata, saya mendeteksi ada pergerakan di sana dan intuisi ingatan jiwa saya sangat kuat. Kalau begitu, aku akan pergi melihatnya. Namun, Putri Jinrou harus berhati-hati. Hutan belantara ini adalah dunia yang membingungkan dan satu kesalahan ceroboh akan membuatmu tersesat. Liu Zhang menganggukkan kepalanya. Setelah berbicara, Liu Zhang mendesak iblisnya ke arah yang ditunjuk Putri Jinrou untuk memeriksa situasi. Setan Liu Zhang bergerak sangat cepat, dan dalam beberapa lompatan telah berhasil memasuki hutan selatan. Dia tidak pergi sejauh itu, hanya bergerak santai di sekitar area tersebut satu kali. Tidak mungkin ada bahaya di sisi selatan. Liu Zhang 100% yakin akan hal ini karena tempat ini sudah berada di dalam wilayah kamp pembunuh mereka. Kecuali orang yang telah pergi, Istana Jiwa Chuchen, memiliki kemampuan untuk menyusup ke kamp, tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukannya. Terlebih lagi, Liu Zhang tahu bahwa saat ini Istana Jiwa Chuchen berada di bawah kendali bawahannya. Bawahan Liu Zhang tidak berada di area ini. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang sekelilingnya sehingga ketika Putri Jinrou menyuruhnya memeriksa sisi selatan, dia benar-benar berpura-pura untuk menghilangkan kekhawatiran di hati Putri Jinrou. Hanya dengan melakukan ini dia bisa membawa Putri Istana Mimpi Buruk ini ke dalam perangkap. Tidak lama kemudian, Liu Zhang kembali dan berjalan ke kolam yang tadi. Ia berkata, Putri, ini aku. Tidak ada bahaya di sana, kau bisa keluar. Suaranya bergema di seluruh hutan, tetapi dia tidak dapat melihat jejak Putri Jinrou. Putri Jinrou, Liu Zhang memanggil lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Liu Zhang segera menyadari ada yang tidak beres. Setelah mencari, dia tidak dapat menemukannya. Sial, dia kabur. Liu Zhang segera menduga bahwa Putri Jinrou sengaja mengusirnya. Dia mengumpat, dan langsung bersiul keras. Suara itu menembus hutan yang sunyi dan bergema di sekitarnya. Kedengarannya seperti teriakan hewan peliharaan yang sedang beraktivitas di malam hari. Setelah suara itu terdengar, sosok-sosok hitam mulai bergerak di seluruh hutan. Terlihat dedaunan bergoyang ke segala arah. Sow-sow. Sow-sow-sow. Lebih dari 10 bayangan melompat keluar dari hutan. Mata hijau berkedip dingin, tubuh binatang buas yang kuat dan kokoh berlarian di hutan, tanaman beterbangan dan banyak bayangan mensubscribe channel Novel Donghua yang menumpuk satu di atas yang lain. Bagaimana mungkin seorang pendatang baru di alam liar, tidak peduli seberapa pintarnya, bisa lolos dari kejaranku? Liu Zhang segera menemukan jejak es di sisi barat. Jelas, ini ditinggalkan oleh rubah iblis kutukan es menjulang milik Putri Jinrou. Jejak-jejak ceroboh yang tertinggal saat melarikan diri adalah kesalahan yang umum dilakukan oleh para pemula di alam liar.
Liu Zhang sangat terkejut bahwa Putri Jinrou dapat melihat melalui kedoknya, tetapi apa pentingnya jika istana jiwa Chu Chen tidak ada dalam tim? Kemampuan bertahan hidup di alam liar yang mengerikan atau kemampuan misterius untuk mengecoh mereka sudah tidak ada lagi. Memang, Putri Jinrou tidak bisa melarikan diri sendirian. Sebuah jaring telah direntangkan ke seluruh hutan dan jika tidak sengaja menyentuhnya, dia akan dikepung dari semua sisi. Liu Zhang melompat ke atas iblisnya dan dengan cepat mengejar Putri Jinrou ke arah jejak yang ditinggalkan oleh rubah iblis kutukan es menjulang miliknya. Tak lama kemudian, sosok Liu Zhang menghilang dari padang rumput hijau ini. Kemudian, riak-riak samar mulai perlahan muncul di permukaan air. Dari riak-riak air, sosok anggun Putri Jinrou muncul di bawah sinar bulan. Sepasang matanya, yang masih bersinar di malam hari, menatap ke arah yang ditinggalkan Liu Zhang. Putri Jinrou selalu mengenakan kerudung, dan mustahil untuk melihat ekspresi di wajahnya. Namun, dari matanya, orang bisa melihat ekspresi gelisah di hatinya. Sebenarnya, Putri Jinrou belum benar-benar mengetahui rencana Liu Zhang. Faktanya, sebelum ini, dia sebenarnya percaya pada pelatih hewan peliharaan jiwa pengembara yang bersedia melayaninya. Untuk memastikan apakah dia benar-benar dapat dipercaya, dia sengaja mengusirnya sebelum berpura-pura melarikan diri. Jika Liu Zhang ini memang layak dipercaya, maka reaksi pertamanya adalah mengkhawatirkannya dan mencarinya di sekitar area tersebut. Sebaliknya, jika Liu Zhang mempunyai niat lain, maka niat awalnya setelah mengetahui hilangnya dia kemungkinan besar akan terungkap. Bukan berarti Liu Zhang sudah ketahuan, sebaliknya, dia sudah membocorkan rahasianya. Putri Jinrou hanya memahami apa yang ada di dalam hatinya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Liu Zhang akan segera menemukan bahwa bekas es itu palsu. Putri Jinrou mengernyitkan alisnya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang saat ia tenggelam dalam pikirannya. Para pembunuh sedang menyerbu ke arahnya. Putri Jinrou yakin akan hal ini. Dia tidak akrab dengan lingkungan hutan, dan kemanapun dia pergi, dia akhirnya akan terjebak dalam pengepungan mereka. Bing Ying, bisakah kau mendeteksi aura Mo Xie milik Cumu? Putri Jinrou tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkannya dari kesulitan ini adalah Cumu. Saat ini, dia diam-diam menyesali perpisahannya dengan Cumu. Rubah iblis kutukan es menara menganggukkan kepalanya. Embun beku dengan cepat menyelimuti tubuh mungil Ice Demon Fox. Potongan-potongan kristal es yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama, membekukan rubah berpenampilan menyedihkan itu menjadi patung es yang mengancam. Kristal-kristal es dengan cepat mulai menunjukkan tanda-tanda retak dan aura spesies kaisar dari spesies rubah secara bertahap mulai keluar. Begitu kristal-kristal es pada tubuh rubah es kecil ini telah sepenuhnya jatuh, ia telah berubah menjadi rubah iblis kutukan es yang menjulang. Putri Jinrou melompat ke punggungnya dan meminta Buddha setan kegelapan untuk mengikutinya. Dia dengan cepat maju ke arah Cumu, berusaha menemukan Cumu sebelum dia dikepung oleh para pembunuh. Situasi Cumu saat ini tidak terlalu optimis. Hampir 50 Soul Pet mengejarnya. Saat Cumu pergi ke arah yang salah atau menunjukkan tanda-tanda melambat, dia akan dikelilingi oleh 50 binatang iblis dan setan dan terlibat dalam pertarungan yang sangat berbahaya dan sengit. Cumu sangat meremehkan jumlah pembunuh. Mereka tampak tak terbatas. Setiap kali Cumu hendak menyingkirkan musuh, dua pembunuh baru akan mengejarnya. Mo Xie sangat berani dan ganas. Saat melarikan diri, dia telah membunuh hampir 10 binatang iblis bermata hijau. Ada beberapa kali mereka hampir terkepung dan Mo Xie lah yang dengan gagah berani membantainya hingga tewas dalam jejak darah. Sebagai spesies kaisar rubah iblis, Mo Xie seolah-olah juga mampu mendeteksi rubah iblis kutukan es menjulang yang sedang mendekati Cumu, dan memberitahu Cumu. Mo Xie, mari kita berpisah. Kau bawa putri itu kepadaku dan suruh dia menemuiku secepat mungkin. Kau harus cepat, kata Cumu. Mustahil bagi Cumu untuk menghadapi begitu banyak pembunuh sendirian. Saat ini, ia harus bertemu dengan Putri Jinrou untuk menghadapi mereka. Jika tidak, ia dan Putri Jinrou akan langsung disingkirkan dari alam ketujuh dan mungkin nyawa mereka juga akan terancam. Mo Xie sama sekali tidak ragu-ragu. Api kerajaan di tubuhnya berkobar,
9 ekornya yang panjang melambai dengan indah dan dalam sekejap, hutan di sekitarnya terbakar dengan api yang membakar. Di tengah kobaran api yang deras, tubuh Mosie terbelah menjadi 5 yang melaju sangat cepat ke 5 arah berbeda. Binatang-binatang iblis bermata hijau di sekitarnya tidak dapat mengenali tubuh asli Mosie dan hanya bisa melancarkan serangan ke kelima sosok yang mencoba keluar dari pengepungan. Wah! Dari kelima sosok itu, hanya satu yang merupakan tubuh asli Mosie. Api kerajaan di tubuh asli itu tiba-tiba padam sepenuhnya dan saat serangan itu melesat, Mosie berubah menjadi keadaannya yang menyedihkan. Tubuhnya yang mungil melewati jalinan cakar yang sangat terkonsentrasi dan dia dengan gesit berlari ke dalam hutan yang diterangi oleh api sebelum dengan cepat menghilang. Rubah neraka ekor 9 telah melarikan diri, kata asisten pemimpin para pembunuh. Di atas pohon di tengah hutan yang terbakar, seorang pria berpakaian hijau melihat ke bawah dari atas. Dia tertawa dingin dan berkata, abaikan rubah iblis itu. Kalian semua ikuti aku untuk menangkap Chu Chen. Ya, Chu Mu perlahan-lahan telah membuka celah antara dirinya dan kelompok pembunuh itu. Sekarang Mosie tidak ada di sampingnya, dia harus ekstra hati-hati. Jika dia dikepung sekali saja, nyawanya akan terancam. Night Thunder Dream Beast terus melaju lebih cepat dan efek Reach for the Midnight Moon membuat Night Thunder Dream Beast tampak jauh melampaui kecepatan semua Soul Pet para pembunuh. Jikalau tiba-tiba, di sisi kiri Night Thunder Dream Beast, seekor iblis buas muncul dan cakarnya dengan mudah mencabik-cabik pertahanan Night Thunder Dream Beast, meninggalkan luka baru. Darah segar itu sangat mencolok di bawah sinar bulan. Tubuh Night Thunder Dream Beast tampak terdorong keluar jalur dan langkahnya menurun ke dalam kekacauan sebelum, dengan susah payah, berhasil memulihkan keseimbangannya. Ia dengan gesit menggunakan teknik Extreme Speed dan tiba-tiba melaju lagi. Hati Chu Mu bergetar dan matanya menyapu. Dia segera melihat iblis buas mengikuti dari dekat dengan kecepatan yang tidak biasa. Di atas iblis itu ada seorang pria dengan tatapan kejam yang menatap tajam ke arah Chu Mu. Shen Yicheng, hati Chu Mu bergetar. Satu-satunya pembunuh yang bisa mengejar kecepatan Chu Mu adalah Shen Yicheng. Sebelumnya, Chu Mu telah mengetahui bahwa Shen Yicheng berada di dunia yang membingungkan, tetapi dia tidak pernah menyangka dia berada di kubu pembunuh. Chu Chen, kau benar-benar menggali kuburmu sendiri. Shen Yicheng tertawa sinis. Bab 467. Level pembunuh lebih tinggi dari para pembunuh. Merasakan niat membunuh Shen Yicheng yang dingin, Chu Mu tidak berbalik. Dia malah mengendarai Night Thunder Dream Beast-nya dengan cepat ke dalam hutan yang kusut dan rumit. Chu Mu tahu bahwa kecepatan iblis Shen Yicheng tidak akan lebih lambat dari Night Thunder Dream Beast. Namun, di alam liar, Chu Mu harus menghadapi banyak lawan yang lebih cepat darinya. Orang seperti Shen Yicheng yang terbiasa dengan gaya hidup mewah mungkin tidak dapat menghentikan Chu Mu. Memang, Shen Yicheng dengan cepat terlempar ke belakang oleh lintasan lari Chu Mu yang aneh, dan kehadirannya pun menjadi semakin lemah. Kamu tidak bisa lari. Semua orang di sini menyimak channel novel Donghua dan ada di bawah kendaliku. Tidak peduli seberapa kuat latihanmu di alam liar, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Shen Yicheng tidak terburu-buru, seolah-olah sedang bermain game dengan seekor tikus. Di seluruh cekungan ini, totalnya ada 50 pembunuh. Ke-50 pembunuh ini telah menjalani 10 tahun pelatihan, dan memiliki kemampuan mengejar dan membunuh yang paling tajam. Seluruh hutan lembah ini sepenuhnya berada di bawah kendali para pembunuh ini, seperti jaring perburuan yang besar. Selama Shen Yicheng memerintahkan para pembunuh ini untuk menutup jaring secara perlahan, tidak peduli seberapa kuat latihan liar Chu Mu, ia akan tetap dikepung pada akhirnya. Bahkan Putri Jin Rou tidak akan bisa melarikan diri. Di hutan gelap ini, Chu Mu menggunakan Night Thunder Dream Beast untuk bersembunyi di balik bayangan di antara pepohonan. Tidak lama setelah Shen Yicheng diserang, Chu Mu melarikan diri dengan kemampuan larinya yang kuat, berhasil melepaskan diri dari kejaran mereka. Namun, Chu Mu segera menyadari betapa mengerikannya kerjasama tim para pembunuh ini. Meskipun ia terus-menerus berjuang melepaskan diri dari serangan di sekitarnya, pada kenyataannya, ini hanyalah jaring kecil. Di seluruh hutan lembah ini, para pembunuh perlahan-lahan mendekatinya dari segala arah. Jika ia tidak dapat memikirkan strategi melarikan diri yang sempurna,
ia pasti akan terperangkap dalam ruang yang sangat sempit oleh perangkap pembunuh yang perlahan-lahan menyusut ini. Kekuatan Cumu paling-paling hanya cukup untuk menghadapi 4 pembunuh sekaligus, dan ini tanpa Shen Yichen dan karakter seperti pemimpin pembunuh. Kesulitan melarikan diri sangat tinggi. Hau! Dalam bayang-bayang, tubuh gelap Zhan Ye tiba-tiba menerkam ke bawah dari pohon. Cakar pembelah surgawi jatuh ke arah organ vital iblis bermata hijau. Pembunuh itu segera menyadari kemunculan tak terduga Mo Ye ini dan memerintahkan 2 iblis lainnya untuk melompat ke arah Mo Ye untuk menghentikannya. Ya! Tiba-tiba, cakar pembelah surgawi yang tajam muncul secara aneh di belakang punggung si pembunuh, merobek dengan keras baju zirah jiwa si pembunuh dan meninggalkan luka berdarah di dadanya. Pada saat yang sama, Mo Ye yang menyerang iblis bermata hijau berubah menjadi bayangan palsu yang menghilang saat 2 iblis lainnya menerkamnya. Refleksi mimpi. Ini adalah keterampilan Night Thunder Dream Beast yang paling sering digunakan. Di hutan yang diterangi bulan ini, teknik mimpinya dapat sepenuhnya mengacaukan ilusi dengan kenyataan. Pembunuh itu tidak mungkin bisa bertahan melawannya. Setelah dadanya terkoyak, dia menjerit kesakitan. Melihat pemiliknya diserang, iblis bermata hijau tingkat tinggi fase ke-9 dengan cepat melompat dan merapal cakar penghancur. Untuk menimbulkan luka yang lebih mematikan, Zhan Ye bahkan sering tidak menghindar atau bertahan dari serangan. Melihat iblis bermata hijau itu menerkam ke arahnya, Zhan Ye mengabaikannya sementara sinar hitam penghancur berkumpul di tenggorokannya, melesat ke arah pembunuh yang masih berjuang di tanah. Beng! Energi penghancur meledak. Pembunuh ini sudah terluka parah, jadi mantra pertahanan yang baru saja dia gunakan dengan mudah ditembus oleh sinar penghancur Mo Ye. Energi gelap ini segera menyerbu dada pembunuh ini dan dengan ganas menggerogoti semua organnya. Zhan Ye, ayo pergi. Cumu pergi setelah 1 serangan, mengirimkan perintah mundur tanpa ragu-ragu. Zhan Ye tidak bisa menghindari cakar penghancur milik iblis bermata hijau itu, sehingga baju zirah tintanya langsung retak. Namun, dengan kemampuan Zhan Ye yang luar biasa untuk menerima pukulan, serangan seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Kaki depannya menghentak tanah dengan keras dan membuat iblis bermata hijau itu terpental. Kemudian, ia membuka tubuhnya yang kuat dan melesat dengan cepat, lalu menghilang ke dalam hutan bersama Cumu. Sow-sow. Para pembunuh di sekitar segera berkumpul. Namun, yang mereka lihat hanyalah sosok Mo Ye yang semakin memudar, dan tubuh rekan mereka yang membusuk. Namun, ketika mereka mengejar dengan penuh semangat, mereka menemukan bahwa aura musuh benar-benar menghilang dan membuat mereka tidak punya apa-apa untuk dikejar. Setelah pembunuh ini meninggal, wakil pemimpin pembunuh di dekatnya segera datang. Menatap dengan wajah dingin ke arah mayat bawahannya, ekspresi wakil pemimpin ini menjadi sangat serius. Wakil pemimpin, kekuatan istana jiwa Chu Chen ini jauh melampaui harapan. Pembunuh pertama yang tiba berkomentar pelan. Di markas pembunuh ini, ada 3 pemimpin dan 6 wakil pemimpin. Salah satu pemimpin besar ini dibunuh tanpa diketahui pembunuh manapun. Semua pembunuh ini berasal dari istana bawah tanah. Mereka semua adalah pelatih hewan peliharaan yang disiplin dan menjalani pelatihan yang sangat ketat. Setiap dari mereka dapat dengan cekatan bersembunyi, mengejar, menyergap, dan membunuh di lingkungan apapun. Mereka semua memiliki kemampuan untuk masuk jauh ke wilayah musuh dan membunuh pemimpin lawan. Namun, para pembunuh itu tidak akan pernah menyangka bahwa, di antara anggota tingkat kedua, ada 1 orang ahli yang dapat menggunakan kemampuan membunuhnya secara efektif. Bukan cuma bisa dengan mudah menyusup ke markas pembunuh mereka dan membunuh salah satu pemimpin mereka tanpa suara. Dia bahkan bisa berbalik dan membunuh beberapa pembunuh yang mengejarnya saat dia dikepung. Hal ini menyebabkan semua pembunuh merasa seperti mereka hanya dipermainkan dalam kendali pria ini. Beritahu semua orang untuk mensubscribe channel Novel Donghua dan lebih memperhatikan pernapasan, posisi, persimpangan cahaya dan bayangan, penyembunyian penghalang, pemeriksaan titik buta, dan indera arah semuanya harus diperkuat. Lawan juga orang yang tangannya penuh dengan kematian. Untuk dapat melarikan diri dari kita berkali-kali, penggunaan geografi dan kelincahannya sendiri sudah mendekati kesempurnaan. Kata pemimpin Sub. Bulan yang dingin menggantung di malam hari.
Saat itu sudah paruh kedua malam, namun hutan lembah masih penuh dengan bayangan gemerisik dan kilauan yang tidak menyenangkan. Seluruh hutan hitam itu sangat sunyi, tetapi sesekali terdengar jeritan yang membekukan darah yang menyebabkan seseorang menggigil tanpa sadar. Sekelompok sampah, sekelompok idiot. Bagaimana kalian belum menangkapnya? Kalian bilang kalian adalah elit dari elit di istana bawah tanah. Bagaimana kalian bisa dipermainkan oleh sampah kelas rendahan? Shen Yichen menunjuk para pemimpin di dalam pangkalan dan mengutuk. Sebelumnya, Shen Yichen mengira mereka butuh waktu paling lama setengah jam untuk menangkap Cumu. Namun, 2 jam penuh telah berlalu, dan orang-orang ini masih saja menjebak Cumu ke dalam wilayah yang relatif lebih kecil, mempersempit ruang geraknya. Yang paling membuat Shen Yichen marah adalah, dalam 2 jam, sudah ada 9 pembunuh yang dibunuh oleh Cumu. Jika waktu diperpanjang lagi, bukankah ke-50 pembunuh ini akan dibunuh oleh orang ini? Ekspresi kedua pemimpin itu juga jelek. Awalnya, mereka sudah menyadari bahwa orang ini adalah karakter yang sangat berbahaya. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa istana jiwa Chu Chen ini sangat kuat. Dia adalah seorang pembunuh dengan keterampilan yang bahkan lebih tinggi dari para pembunuh profesional ini. Pemimpin Shen, jangan panik. Meskipun bawahan tidak ingin membuat pihak kita patah semangat, istana jiwa Chu Chen ini jelas tidak sesederhana yang kau katakan. Kemampuan bertahan hidup di alam liar, teknik membunuh, dan kemampuan mengejar baliknya semuanya adalah tingkat atas. Mereka sebanding dengan pemimpin utama kita. Pemimpin itu berkata dengan suara serius. Para pembunuh ini memiliki hierarki pangkat mereka sendiri. Pembunuh normal adalah anggota, lalu ada pemimpin tim pembunuh, pemimpin cadangan, pemimpin, dan pemimpin utama. Bukankah pemimpin utama kalian adalah Zuo Xiao? Shen Yichen menahan amarah di dalam hatinya. Ya, selain kekuatan, menurut penilaianku, latihan di alam liar dan kemampuan membunuh Chu Chen dari istana jiwa ini tidak kalah dengan pemimpin utama. Jika dia diberi wilayah geografis yang lebih luas, semua orang kita akan terbunuh dalam waktu 3 hari. Sebagai pembunuh yang berpengalaman, perkiraan pemimpin itu tentang kekuatan lawan pasti akurat. Kamu bilang dia punya kemampuan membunuh semua orang dalam 3 hari. Shen Yichen langsung menatapnya dengan kaget. Pemimpin lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa 2 hari sudah cukup. 9 orang telah tewas dalam 2 jam. Agaknya bahkan pemimpin utama tidak menyangka kehadiran yang begitu mengerikan itu ada di dalam generasi muda. Bos Shen, bukan berarti kita mengabaikannya. Anda telah salah memperkirakan kekuatan orang ini, atau orang ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Apa maksudmu dengan mengatakan semua ini? Apakah Anda ingin mundur? Shen Yichen berkata dengan marah. Semakin kuat Cumu, semakin sulit bagi Shen Yichen untuk menahan amarahnya. Karena kami diberi perintah, kami akan berusaha sekuat tenaga bahkan jika kami semua mati. Bawahan hanya berbicara tentang lingkungan yang luas. Dalam situasi itu, kami mungkin tidak dapat menghentikan pembunuhannya tidak peduli berapa banyak orang yang kami miliki. Namun, kami telah menyiapkan jaring yang tidak dapat dihindari sejak lama. Ini adalah formasi yang bahkan pemimpin utama kesulitan untuk melarikan diri. Chu Chen ini pasti tidak dapat melarikan diri. Beri kami 1 jam lagi, kata seorang pemimpin. Dalam 1 jam, aku ingin melihatnya berlutut di hadapanku. Bersama putri istana mimpi buruk itu. Kau mungkin tahu betapa pentingnya dia. Jika kau tidak bisa melakukan itu, bunuh saja dirimu sendiri agar tidak membawa hal yang tidak perlu bagi Tuan. Kata Shen Yichen. Jangan khawatir, semuanya ada dalam kendali kami, kata pemimpin berpakaian biru itu. Bab 468, Penampakan, Wanita Pembelot. Waktu 1 jam berlalu dengan cepat. Kedua pemimpin besar dan Shen Yichen semuanya dengan cepat muncul di tempat Cumu terjebak. Jarak gerak Cumu telah berkurang hingga beberapa ratus meter. Para pembunuh semakin mendekat satu persatu, membuat Cumu terlibat dalam pertempuran sengit. Pemimpin, Chu Chen sedang berusaha membunuh dan menerobos sisi timur. Wakil pemimpin segera memberitahu pemimpin tentang situasi di dalam formasi pembunuh. Berapa banyak orang di sisi timur? Tanya pemimpin berpakaian biru. 9 orang, cukup untuk menghentikannya, kata pemimpin Sub.
Baiklah, ayo bertindak. Ingat, kita butuh dia hidup-hidup. Pemimpin melambaikan tangannya. Shen Yichen tampaknya ingin melihat Cumu ditangkap hidup-hidup, jadi dia tidak tinggal di belakang untuk mengendalikan tetapi langsung menunggangi iblisnya ke sisi timur. Melihat Shen Yichen pergi ke arah itu, pemimpin berpakaian biru itu tidak mengikutinya, tetapi malah berbalik untuk berbicara kepada pemimpin lainnya. Wakil pemimpin ketiga melaporkan bahwa Bos Pan telah kembali. Bos Pan, bukankah dia ada di samping Tuan? Mungkin dia menyadari bahwa situasi di sini menjadi rumit, kata pemimpin berpakaian biru itu. Jika Bos Pan kembali, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Di sisi timur, Cumu mengendarai Night Thunder Dream Beast-nya yang terus-menerus berkelok-kelok melewati hutan lebat. Di sekelilingnya, kilatan hijau mengerikan terus-menerus bergetar, kadang-kadang mengeluarkan cakar tajam yang selalu nyaris melewati tubuh Cumu. Akibatnya, pohon-pohon besar akan tumbang di sekitar Cumu. Cumu benar-benar merasakan perubahan di segala arah. Dia tidak hanya harus menemukan jalur menghindar terbaik di antara semua serangan yang menggila, dia juga perlu merencanakan gerakan selanjutnya dalam waktu sesingkat mungkin. Dan bahkan gerakan setelahnya, atau 10 pembunuh di belakangnya dan 9 di depannya akan menjebaknya dengan erat di ruang sempit ini. Hui gelombang. Night Thunder Dream Beast mengeluarkan suara panjang. Sosoknya yang tampan melesat masuk dan keluar dari hutan tempat pepohonan hanya berjarak 3 meter. Night Thunder Dream Beast dapat berlari lebih dari 100 meter dalam sedetik. Namun, dalam 100 meter ini, ia harus melakukan hampir 10 penyesuaian mikro. Kemampuan menghindar ini sudah melampaui beberapa iblis dengan kekuatan yang melampaui Night Thunder Dream Beast. Chu Chen, mari kita lihat kemana kau ingin lari sekarang. Suara tawa yang sedikit melengking terdengar dari puncak pohon. Suara ini sangat familiar bagi Cumu sekarang, itu adalah suara Shen Yichen, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Cumu. Mendengar suara Shen Yichen, Cumu hanya tertawa dingin. Dia menepuk klakson mimpi Night Thunder Dream Beast dan memberi isyarat agar Night Thunder Dream Beast sedikit mengubah lintasannya untuk meninggalkan Shen Yichen dan segera menghilang dari pandangan. Kelompok pembunuh ini. Beng! Sinar penghancur itu jatuh dan pembunuh lainnya jatuh ke dalam perangkap Cumu. Ia diledakkan berkeping-keping oleh Night Thunder Dream Beast dan sinar penghancur Zanye, menyebabkan iblis bermata hijaunya ikut terhempas. Setelah membunuh pembunuh ini, Cumu tidak ragu sedikit pun saat dia dengan cepat berlari ke arah timur. Akan tetapi, ruang gerak Cumu semakin mengecil karena 15 pembunuh telah mengepungnya sepenuhnya. Jika hanya ada 15 pembunuh, Cumu mungkin bisa bertarung sebentar, tetapi persepsi tajam Cumu merasakan tekanan luar biasa menyerangnya. Itu adalah aura hewan peliharaan jiwa yang kuat dari sisi timur, yang juga merupakan satu-satunya jalan keluar bagi Cumu. Jika jalan ini diblokir, maka Cumu tidak akan punya apa-apa untuk disembunyikan. Aura yang kuat itu kembali menghampirinya. Cumu yakin bahwa hewan peliharaan jiwa ini telah sepenuhnya menguncinya dan tidak jauh lagi. Cumu diam-diam terkejut bahwa formasi pembunuh ini masih memiliki pelatih hewan peliharaan yang kuat. Saat ke-15 pembunuh dengan cepat memblokir semua rute pelariannya, hati Cumu semakin hancur. Beng! Tiba-tiba, terdengar suara keras. Semak-semak lebat di depan Cumu terbelah oleh 2 tangan besar. Seketika, kepala dengan sepasang mata merah darah keluar dari semak-semak, mengawasi Cumu dan hewan peliharaan jiwanya dari atas. Bau darah yang kuat menerpanya seperti badai, menyebabkan Cumu mundur beberapa langkah. Cumu mendongak kaget melihat hewan peliharaan jiwa ini yang tampaknya bermandikan darah. Itu adalah monster berdarah. Monster berdarah tingkat raja. Makhluk besar ini memiliki sepasang sayap kelelawar di belakangnya. Sayapnya membentang hampir 10 meter saat dilipat setengah. Tuan muda, ini adalah binatang darah raja kelelawar tingkat menengah tingkat tinggi tahap ke-9. Kata Litua dengan khawatir. Di atas tengkorak binatang darah raja kelelawar itu berdiri seorang pria sombong. Pria ini memandang rendah Cumu dengan tatapan yang sama. Tatapan ini tampak apatis, tetapi orang bisa merasakan penghinaan dari mereka. Sau. Setelah pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengendarai binatang darah raja kelelawar muncul, lampu hijau di sekitar Cumu bergerak dan banyak sekali mata menakutkan menatap ke arah Cumu.
Setelah itu, 15 pembunuh segera muncul di sekitar Chumu. Setan-setan pembunuh itu mengepung Chumu, menutup semua peluang terakhir baginya untuk melarikan diri. Bos Pan, sang pemimpin kapal selam pembunuh itu melirik dengan khawatir ke arah binatang darah raja kelelawar yang menyegel sisi timur dan berkata dengan hormat kepada pria yang ada di tengkoraknya. Pria yang bernama Bos Pan itu melirik tanpa emosi ke arah sekelompok pembunuh sebelum dia perlahan membuka mulutnya. Apakah kalian semua pembunuh tidak punya otak? Bos Pan, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Wakil pemimpin dengan cepat menerima kesalahan itu. Lihatlah ke bawah kalian, teriak Bos Pan dengan dingin. Para pembunuh itu semua tampak bingung, tetapi ketika mereka melihat ke bawah, semua pembunuh itu mulai berkeringat deras. Mereka mengerahkan segenap hati untuk mengepung Chumu, dan merasa seolah-olah Chumu tidak mungkin bisa melarikan diri lagi. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka sedang berdiri di atas perangkap besar. Jika Bos Pan tidak menunjukkannya, begitu perangkap ini diaktifkan, mereka semua dan hewan peliharaan jiwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap besar ini. Itu Chuchen, benar. Tarik kembali hewan peliharaan jiwamu. Perangkap ini mungkin berhasil untuk orang-orang bodoh ini, tapi Bos Pan menatap Chumu dan berkata, hati Chumu hancur. Jebakan ini dibuat oleh Chumu dengan meniru jebakan kayu alami prajurit perang pohon iblis. Begitu diaktifkan, jebakan ini pasti dapat membuat semua pembunuh yang tidak siap ini kehilangan pijakan, dan dia dapat melarikan diri dalam kekacauan itu. Namun, Chumu tidak menyangka bahwa ahli tersembunyi tingkat kedua yang sangat kuat akan tiba-tiba muncul. Ahli ini benar-benar mensubscribe channel novel Donghua dan menghancurkan semua rencananya, sehingga dia tidak bisa lagi mengaktifkan jebakan itu. Saat Chumu menyadari ia tak sanggup menghadapi musuh sebanyak ini, demi menjamin keselamatan hewan peliharaan jiwanya. Ia sudah menarik kembali semua hewan peliharaan jiwanya saat binatang darah raja kelelawar muncul, memasang raut wajah menyerah. Dengan cepat, dua subkomandan melompat di depan Chumu dan membacakan mantra untuk mengunci ingatan jiwa Chumu sebelum membawanya ke Bos Pan. Bos Pan, bagaimana kita menghadapinya? Tanya wakil pemimpin itu. Lemparkan dia ke sini, Tuan ingin melihatnya. Bos Pan menyeringai dan berkata kepada wakil pemimpin. Pemimpin sub mengangkat Chumu yang tersegel sepenuhnya dan menekannya ke punggung Bat Monarch Blood Beast. Bos Pan melirik Chumu dan berkata, membunuh 15 pembunuh, kau benar-benar tidak buruk. Sayang sekali kau melawan kami, jadi tidak peduli seberapa hebatnya kau tetap akan mati. Chumu duduk di punggung Bat Monarch Blood Beast. Di belakangnya ada seorang wakil pemimpin yang bisa mengambil nyawanya kapan saja. Namun, matanya tidak menunjukkan kepanikan apapun saat dia hanya menatap Bos Pan dengan tenang dan bertanya, apakah tuanmu seorang wanita? Bos Pan terdiam sejenak dari jawaban yang tak terduga ini, tetapi segera pulih dan berkata dengan tenang, kau akan tahu begitu kau melihatnya. Meskipun aku tidak tahu mengapa Tuan ingin bertemu denganmu, aku bisa membayangkan betapa mengerikan kejatuhanmu nanti. Chumu menarik napas dalam-dalam. Dari ekspresi Bos Pan, Chumu dapat melihat bahwa tuan mereka memang seorang wanita, dan wanita ini kemungkinan besar adalah wanita pembelot. Pukul saja dia sampai pingsan, kata Bos Pan kepada pemimpin kapal selam itu. Pemimpin sub itu melemparkan paku-paku mental, dengan liar merangsang pikiran Chumu. Dengan ingatannya yang terkunci, Chumu tidak dapat bertahan melawan serangan-serangan ini, sehingga kesadarannya dengan cepat menjadi kabur. Kenyataannya, Chumu tidak sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Dia dalam keadaan setengah sadar. Saat dia memasuki bahaya kehidupan, Chumu akan melepaskan api iblis di dalam dirinya tanpa ragu-ragu. Suatu kali seorang pelatih hewan peliharaan jiwa menarik kembali hewan peliharaan jiwanya dan mengunci ingatannya, dia sama saja dengan tidak berguna. Namun, baik Bos Pan maupun wakil pemimpin tidak menyadari bahwa Chumu masih dapat menggunakan kekuatan api iblis tanpa ingatan jiwanya. Dalam keadaan setengah sadar, Chumu tidak merasakan waktu. Dia hanya merasa bahwa Bat Monarch Blood Beast mungkin terbang sangat jauh, setidaknya meninggalkan cekungan hutan. Tiba-tiba, air dingin dituangkan ke wajah Chumu. Chumu segera membuka matanya, menyebabkan seluruh tubuhnya terjaga. Di depan mata Chumu ada sebuah gunung dengan puncak datar. Di puncaknya ada awan yang menggantung rendah,
yang terasa hampir dapat dijangkau. Di gunung itu ada 4 orang. 2 di antaranya adalah wakil pemimpin pembunuh dan pemuda kuat bernama Pan. 2 lainnya adalah seorang pria dan wanita. Pria itu berada setengah langkah di belakang, dan jelas bahwa pria ini dan pemuda bernama Pan adalah bawahan wanita bercadar itu. Kemunculan wanita bercadar itu membuat hati Chumu bergetar. Dalam sekejap, Chumu mengira itu adalah Putri Jinrou, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Namun, setelah melihat lebih dekat dia menyadari bahwa itu bukan orang yang sama. Setidaknya, bentuk tubuh mereka berbeda. Tubuh Putri Jinrou berlekuk dan memikat, penuh pesona imajinatif. Tubuh wanita ini dapat digambarkan sebagai sebuah karya seni. Tak peduli lekuk tubuh atau rasio tubuh, semuanya menggambarkan kesempurnaan yang menakjubkan, hampir terasa tak tersentuh. Namun, betapapun terengah-engahnya tubuh wanita ini, Chumu tidak tertarik. Ia malah merasakan otot-otot tubuhnya sedikit bergetar dan jantungnya berdetak sangat cepat. Emosi Chumu meluap-luap. Dia tahu siapa orang ini. Bahkan tanpa ada hubungan jiwa, Chumu yakin. Chumu menarik napas dalam-dalam, dan dengan nada yang hampir gemetar, dia berkata, "Jangan bersembunyi lagi, aku tahu itu kamu." Bab 469, Melarikan Diri, Pertukaran Sandera Bagian 1. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Chumu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan gadis pembelot di alam ketujuh, dia juga tidak menyangka gadis itu akan menjadi pesaing dalam pertempuran alam. Sudah 12 tahun sejak terakhir kali dia melihat wanita muda pembelot itu. Kebencian di hatinya telah terwujud menjadi niat membunuh yang mengerikan. Tatapannya seperti pedang yang menusuk dingin ke dalam pupil wanita muda pembelot itu. Wajah gadis pembelot itu ditutupi oleh cadar. Matanya tidak secerah yang dilihat Chumu dalam mimpinya. Sebaliknya, matanya memberikan perasaan hampa, tanpa emosi apapun. Seperti tubuh tanpa jiwa. Ketika dia melihat Chumu, dia seperti sedang melihat ke tempat lain. Perasaan ini membuat Chumu sangat tidak nyaman, seolah-olah dia diabaikan. "Kalian boleh pergi." Wanita muda pembelot itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada 3 orang di sampingnya untuk mundur. 3 orang lainnya tidak berani mempertanyakannya, dan dengan hormat mundur ke sisi lain puncak gunung yang datar. Angin kencang bertiup kencang, meniup rambut panjang wanita muda pembelot itu hingga acak-acakan. Dia melangkah maju, melangkah satu persatu ke arah Chumu. Chumu menatapnya. Entah mengapa, saat gadis pembelot itu mendekat, Chumu sama sekali tidak bisa merasakan auranya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, karena dia belum pernah merasakan perasaan ini dari makhluk hidup manapun sebelumnya. Gadis pembelot itu perlahan berjalan melewati Chumu. Dengan punggungnya menghadap Chumu, dia menghadap ke pegunungan yang berkelok-kelok di kejauhan, menatap angin kencang yang terus-menerus bertiup di wajahnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Tuan muda, dia sangat aneh. Bersiaplah setiap saat untuk melawan White Nightmare." Li Tua menggunakan ingatan jiwa untuk memperingatkan Chumu. Li Tua tahu bahwa Chumu sengaja membiarkan dirinya ditangkap, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa gadis pembelot ini tidak hanya sedikit aneh. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa dia aneh. Sebaliknya, ini membuat Li Tua khawatir. Chumu dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Saat Li Tua merasakan keanehan itu, Chumu sendiri menyadari bahwa wanita bercadar di depannya hanya mirip dengan wanita muda pembelot itu dari segi penampilan. Tatapan, temperamen, dan persepsinya berbeda. Mundurlah dari pertempuran kerajaan. Akhirnya, wanita muda pembelot itu membuka mulutnya. Suaranya sangat kosong dan tak berjiwa. Kedengarannya seperti bisikan angin yang tidak stabil. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan saksama, dia tidak akan bisa tahu bahwa dia sedang berbicara. "Kau bukan dia." Chumu mengerutkan alisnya. "Jangan halangi aku. Jika kau halangi aku akan membunuhmu juga." Wanita muda pembelot itu terus berbicara. Petik 2. Hanya boneka. Kau membuatku bersemangat tanpa alasan," kata Chumu dengan kecewa. Tidak ada hubungan jiwa. Wanita bercadar di depan itu hanya memiliki penampilan luar dan sebagian aura wanita muda pembelot itu. Namun, dia jelas bukan wanita muda pembelot itu. Kalau saja Chumu tidak memasuki daerah suci-suci,
mungkin dia akan mengacaukan intuisi ini. Namun, saat dia memasuki alam mimpi, Cumu memperoleh pemahaman yang bahkan lebih dalam terhadap wanita muda pembelot itu. Wanita muda pembelot itu adalah sosok yang penuh kehidupan, dan tampak seperti peri yang sempurna. Dia memiliki jiwa yang istimewa, matanya begitu indah sehingga dapat memikat orang lain dan ekspresinya mampu memengaruhi hati seseorang. Tubuhnya memancarkan aura suci, dan bahkan seseorang yang memiliki kebencian terdalam terhadapnya dan telah meningkatkan kewaspadaannya tetap tidak akan mampu menahan pesonanya. Pesonanya bukanlah jenis yang cantik dan genit. Sebaliknya, itu adalah bentuk pesona wanita yang paling murni. Namun, wanita bercadar di depannya hanyalah cangkang dari wanita muda pembelot itu. Selain tubuhnya yang halus, dia tidak memiliki sedikit pun temperamen wanita muda pembelot itu, dia bahkan tidak memiliki jiwa. Entah aku ini dia atau bukan, itu tidak penting. Aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak menghalangiku. Kali ini hanya peringatan, ucap wanita bercadar itu dengan hampa. Mendengarkan perkataan wanita bercadar itu, Cumu tiba-tiba ingin tertawa. Sebuah peringatan, boneka hewan peliharaan jiwanya sendiri ingin memperingatkannya. Ini benar-benar tidak masuk akal di dunia hewan peliharaan jiwa dan Cumu tiba-tiba merasakan absurditas dari semua itu. Di mana dia? Ejek Cumu. Bawa Putri Jinrou ke hadapanku, dan aku akan membiarkanmu keluar dengan selamat dari pertempuran alam. Jika kau bertekad untuk melanjutkan, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu juga. Wanita bercadar di hadapannya tidak menanggapi pertanyaannya. Sebaliknya dengan acuh tak acuh memberitahunya sesuatu yang lain. Cumu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menenangkan emosi dalam hatinya. Sebelum ini, aku tidak menginginkan apapun selain segera membatalkan perjanjian jiwa kita. Namun, saat ini, bahkan jika itu terjadi setelah pertempuran alam, aku akan menolak untuk membatalkan perjanjian jiwa itu, kata Cumu dengan suara sombong. Itu terserah padamu. Bagaimanapun, jiwamu yang lemah tidak akan mampu memengaruhi tindakanku sama sekali, apalagi mengendalikannya, kata wanita muda bercadar itu. Sudut mulut Cumu berkedut pelan saat dia berkata, benarkah? Jiwaku yang lemah tidak mampu mengendalikan atau memengaruhinya sama sekali. Ada banyak kasus ketika hanya memiliki ego dan rasa tanggung jawab tidak akan berhasil. Kau harus memiliki kekuatan, yang sebenarnya tidak kau miliki. Sama seperti di alam ketujuh ini. Kemampuanmu hanya terbatas untuk membunuh beberapa pembunuh yang lemah. Bahkan sekarang, yang harus kulakukan hanyalah menyimak channel novel Donghua, memikirkannya dan aku bisa langsung membunuhmu. Hanya ada satu jalan untuk bertahan hidup untukmu saat ini. Jadi buanglah harga dirimu yang konyol itu dan terimalah jalan ini dengan senang hati. Jika tidak, hanya akan ada jalan kematian untukmu. Jika aku tidak membunuhmu, kau akan mati jika terus melakukannya. Aku sebenarnya sedang menyelamatkanmu sekarang. Nada suara wanita bercadar itu menjadi lebih dingin. Kata-kata wanita bercadar itu menusuk tubuh Cumu dengan dingin. Temperamen wanita muda pembelot itu membuatnya sangat sulit bagi orang lain untuk mengaitkannya dengan jiwa yang sangat keji dan jahat. Namun, dia sebenarnya hanyalah seorang wanita yang penampilan luarnya sangat bertolak belakang dengan hatinya. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata boneka wanita ini. Dia menempatkan dirinya di tempat yang tinggi, dan melihat orang lain sebagai makhluk hina yang dapat diinjak-injak sesuka hatinya. Dia bahkan tidak ingat keadaan menyedihkan yang dia pura-pura alami saat dia memohon untuk menandatangani perjanjian jiwa dengannya. Dialah yang menjadi makhluk yang bahkan lebih hina dan hina. Tuan muda, aku juga tidak bisa mendengarkan lagi. Jika kita tidak menangkap wanita ini, mengupas kecantikan palsunya dan melemparkannya ke dalam api iblis jiwa untuk dibakar ratusan ribu kali, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Suara marah Litua tersampaikan kepadanya. Litua biasanya pengecut dan takut. Namun, hari ini, dia benar-benar tidak tahan boneka hewan peliharaan jiwa Cumu ini menggunakan nada seperti itu untuk berbicara kepada Cumu. Dia menggertakkan giginya diam-diam, jangan membuat tuan muda kesal, atau bahkan jika dia menjalani transformasi iblis, dia akan membiarkan tuan mudanya menjadi setengah iblis. Tuan muda akan menggunakan cakarnya untuk mencabik-cabik boneka wanita muda pembelot ini menjadi berkeping-keping.
Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia ingin menyelamatkanmu karena kebaikan hatinya. Wajah yang terselubung itu akhirnya berbalik dan menatapnya secara langsung. Akan tetapi, dia terkejut karena ekspresi di wajah Cumu bukanlah ekspresi menahan amarah seperti yang dibayangkannya, sebaliknya, itu adalah senyuman sedingin es. Senyuman itu menimbulkan rasa tidak nyaman di sekujur tubuh wanita bercadar itu. Seolah-olah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dan menatapnya. Apa yang membuatmu tersenyum? Tanya wanita bercadar itu. Wanita bercadar itu tidak menunjukkan emosi saat berbicara dan wajahnya juga tidak berekspresi. Namun, bisa dirasakan penghinaan yang dia miliki terhadap Cumu. Menurut wanita bercadar itu, orang ini terlalu tinggi kedudukannya. Dia percaya bahwa hanya karena dia telah menandatangani fakta jiwa dengannya, maka dia adalah tuannya. Yang menggelikan adalah bahwa fakta jiwanya yang lemah itu tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak pernah melihat fakta jiwa ini sebagai hubungan budak tuan. Aku tersenyum padamu, segumpal daging. Kau tidak tahu apa itu hina dan hina. Kehinaan dan hina tidak ditentukan oleh peringkat spesies atau kekuatan. Aku akan memberitahu wanita itu bahwa hari ini, kebaikan hatinya yang agung dan perkasa hanyalah bentuk penghinaan lainnya, begitulah cara pandangku. Ditambah dengan hal-hal dari masa lalu, aku, Cumu, akan mengembalikannya 10 kali lipat padanya. Ejek Cumu. Jangan bicara hal-hal naif dan tidak realistis itu kepadaku. Aku bisa mengendalikan hidup dan matimu. Jika kau tidak menyadarinya, aku akan menunjukkannya kepadamu, kata wanita bercadar itu. Maafkan aku, kamu tidak bisa mengendalikannya, kata Cumu dengan tenang. Setelah berbicara dengan wanita bercadar itu, kemarahan di hati Cumu pun mereda. Marah dan membentak wanita ini tidak ada gunanya. Hanya dengan menghancurkan cita-citanya yang agung dan sombong serta menginjak-injak harga dirinya, seseorang dapat membuatnya mengerti betapa bodohnya kata-katanya hari ini. Sekarang kau ada di tanganku. Hanya satu perintahku. Wanita bercadar itu hendak memberi Cumu pelajaran agar pria ini tidak menghalanginya. Namun, pada saat ini, asisten pemimpin para pembunuh berlutut di depan wanita berkerudung itu, menundukkan kepalanya dan berkata, "Nona." "Ada apa?" tanya wanita bercadar itu. "Kami telah menemukan Putri Jinrou." Asisten pemimpin itu tidak berani mengangkat kepalanya saat berbicara. "Bawa dia ke sini," kata wanita bercadar itu dengan dingin. Dia ada di kaki gunung." Nada suara asisten pemimpin menjadi sangat aneh. Wanita bercadar itu tahu bahwa ada makna lain yang tersembunyi di balik kata-kata asisten pemimpin pembunuh itu. Dia mendengus dingin, "Jangan buang-buang waktuku. Kita tidak menangkap Putri Jinrou." "Senior Sen," dia jatuh ke tangan Putri Jinrou, dan dia meminta kita untuk melepaskan Chu Chen, kata asisten pemimpin dengan ketakutan. Tatapan mata kosong wanita bercadar itu akhirnya berubah sedikit. Dia melirik wajah Cumu yang tersenyum. Sudut mulut Cumu terangkat. Sepertinya Putri Jinrou adalah rekan setim yang sangat baik. Ketika Cumu menyuruh Mo Xie mencari Putri Jinrou sebelumnya, awalnya dia ingin Putri Jinrou menemuinya. Namun, dia menganggap bahwa mereka berdua sedang bertengkar hebat. Oleh karena itu, ketika Shen Yicheng dengan arogan mengeluarkan suara peringatan jiwa, mengejek bahwa Cumu tidak dapat melarikan diri. Cumu telah menggantungkan rencananya dan sengaja menghindari Shen Yicheng sambil menarik perhatian semua pembunuh. Kemudian, dia menyuruh Mo Xie dan Putri Jinrou bertemu untuk menangkap Shen Yicheng. Ada saat singkat beberapa waktu lalu di mana Cumu percaya bahwa wanita bercadar itu adalah Putri Jinrou. Pada saat itu, jantung Cumu berdebar kencang karena jika wanita bercadar itu adalah Putri Jinrou, maka dia dan Mo Xie akan jatuh ke tangan musuh. Untungnya, mereka bukan orang yang sama. Dia telah memikirkan banyak hal. Bab 470, Melarikan Diri, Pertukaran Sandera Bagian 2. Puncak gunung yang datar itu berdiameter hampir 100 meter, dan ditutupi beberapa batu yang terfragmentasi. Ada juga beberapa retakan dan lipatan aneh. Puncak gunung itu sangat tinggi dan selalu diterjang angin kencang. Batu-batu yang pecah itu mudah tertiup angin di puncak gunung dan kadang-kadang menggelinding menuruni gunung yang terjal. Pada saat ini,
Di salah satu sisi gunung, Putri Jinrou yang anggun dan mempesona berdiri di puncak gunung yang tinggi ini. Selain kecantikannya yang menakjubkan, dia juga membawa sedikit aura pembunuh. Di samping Putri Jinrou ada dua spesies kaisar rubah iblis. Mereka adalah musuh yang ditakdirkan, rubah iblis terkutuk es menjulang, dan rubah neraka ekor 9 api kerajaan. Kedua rubah itu memiliki aura yang mengesankan dan pupil berwarna es dan pupil berwarna perak mereka menatap musuh. Berdiri di seberang Putri Jinrou adalah wanita lain yang juga bisa dikatakan memiliki tubuh yang sempurna. Dia menatap Putri Jinrou dengan dingin dan apatis, tetapi orang-orang tidak dapat mendeteksi emosinya. Wajah kedua wanita itu ditutupi cadar, tetapi mereka semua sangat sendirian. Berdiri di puncak gunung yang tinggi ini, mereka menciptakan pemandangan yang berbeda. Orang di tanganmu tidak berarti bagiku. Dia hanya bidak catur, aku tidak ingin menukarnya. Jika kau menukar dirimu dengannya, maka aku akan mempertimbangkannya. Wanita bercadar itu membuka mulutnya lebih dulu. Setelah Shen Yicheng, yang sedang diawasi ketat oleh dua rubah iblis, mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung memucat. Dia ingin memohon kepada wanita bercadar itu, tetapi ketika wanita bercadar itu menatapnya dengan tajam, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aku juga tidak percaya bahwa orang di tanganmu itu penting bagiku. Aku hanya butuh seseorang untuk memastikan keselamatanku saat aku melewati alam ketujuh, kata Putri Jinrou, tidak mau kalah. Setelah Putri Jinrou selesai berbicara, mulut Cumu berkedut. Kata-katanya benar-benar tidak menyenangkan baginya. Tentu saja, Cumu tahu bahwa ini adalah taktik negosiasi, dan bukan berarti dia benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matinya. Putri, Shen Yicheng ini pasti berguna bagi mereka. Jika mereka bersikap keras, tetapi Anda mempertahankan sikap, bunuh seseorang jika mereka menolak melepaskan seseorang. Pemenangnya pada akhirnya adalah kita. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Putri Jinrou. Mendengar suara ingatan jiwa Cumu, Putri Jinrou terkejut. Dia membuka mulutnya karena terkejut dan juga menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Cumu, bukankah ingatan jiwamu disegel oleh mereka? Tubuhku berbeda dari kebanyakan orang. Segel biasa tidak bisa membatasiku, jawab Cumu. Sebenarnya, ketika Cumu ditangkap, dia tahu bahwa ingatan jiwanya akan disegel. Jadi, dia meniru teknik spesies Mosie dan setelah asisten pemimpin menyegel ingatan jiwanya, dia menghancurkan segelnya. Kemudian, dia menyegel dirinya sendiri dan membuat musuh percaya bahwa dia tidak mampu menyerang saat ini. Namun, kenyataannya adalah dia bisa menggunakan teknik jiwa apapun saat ini. Meskipun demikian, dia tidak mampu menentukan kekuatan wanita bercadar itu dan tidak berani menyerang dengan gegabah. Putri Jinrou sebenarnya tidak menyangka Cumu telah mempersiapkan begitu banyak lapis persiapan, dan segera terus bernegosiasi dengan keras kepala terhadap wanita berkerudung itu. Biarkan saja dia pergi. Wanita bercadar itu tidak punya pikiran untuk membunuh Cumu, tapi sekarang setelah Cumu setidaknya membuktikan bahwa dia tidak bisa mengendalikan hidup atau matinya. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Cumu tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menatap wanita bercadar itu dan berkata, boneka, aku tidak peduli apa motifmu dalam pertempuran alam, tetapi selama aku di sini, kamu pada akhirnya akan gagal. Aku bukan boneka. Jika kau memprovokasiku, bahkan jika dia tidak ingin membunuhmu, aku akan tetap menghabisimu. Jangan lupa hargai kebaikannya, kata wanita bercadar itu dengan dingin. Cumu juga tidak takut pada boneka wanita ini. Dia yakin bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kalau tidak perlu baginya untuk memiliki begitu banyak orang yang mengikutinya untuk membantunya menembus alam. Cumu melangkah maju menuju Putri Jinrou. Mosie melihat Cumu berjalan mendekat dan berteriak. Senyum mengembang di wajah Cumu saat dia berjalan di depannya. Dia mengusap bulu Mosie dan berkata, kau melakukannya dengan baik. Setelah berbicara, Cumu melompat ke punggung Mosie. Dia melirik Shen Yicheng yang telah berjalan setengah jalan dan senyum dingin muncul di wajahnya. Putri bercadar itu menatap Cumu yang berjalan di samping Putri Jinrou. Dia melihat Shen Yicheng perlahan-lahan dikawal ke sana, namun,
dia menggunakan ingatan jiwa untuk berkata kepada dua orang di sampingnya, begitu Shen Yicheng aman, segera serang. Aku tidak peduli jika Chu Chen lari. Kita harus menangkap putri istana mimpi buruk. Bawahan ini mengerti. Pemuda bermarga Pan itu segera menganggukkan kepalanya. Dia sudah bersiap untuk menyerang monster darah Raja Kelelawar yang sangat besar kapan saja. Pemuda lainnya mensubscribe channel Novel Donghua dan melantunkan mantra di sudut mulutnya. Saat si rubah iblis terkutuk es menara mundur, dia akan segera memanggil hewan peliharaan utamanya. Ayo cepat tinggalkan tempat ini, kata Putri Jinrou kepada Chu Mu dengan berbisik. Ada 4 lawan dan kekuatan mereka tidak jelas. Putri Jinrou tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal lama di sini. 2 orang di samping wanita itu sangat kuat. Bahkan jika kita berhasil melarikan diri, akan ada masalah besar. Bantu aku mengulur waktu beberapa detik. Chu Mu menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Putri Jinrou. Putri Jinrou bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Lakukan apa yang kukatakan. Mereka datang untukmu, dan aku tidak ingin kau jatuh ke tangan mereka, kata Chu Mu dengan sungguh-sungguh. Putri Jinrou tertegun dan agak tidak mengerti mengapa Chu Mu tiba-tiba begitu teguh dengan perkataannya. Namun, dia tidak berpikir lebih jauh dan melakukan apa yang dikatakan Chu Mu. Saat si rubah iblis terkutuk es menara mundur, dia dengan cepat melantunkan mantra, memanggil hewan peliharaan jiwa tipe pertahanan. Mundurnya Towering Ice Curse Demon Fox bagaikan sinyal perang dan dengan cepat, kedua pihak di kedua sisi puncak gunung segera merapal mantra. Mantra Chu Mu sangat cepat dan sebenarnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Ketika Putri Jinrou mulai melantunkan mantranya, Chu Mu sudah selesai. Api jiwa yang berbeda dari api iblis putih mulai membakar tubuh Chu Mu. Api itu dengan cepat menelan seluruh tubuh Chu Mu, mengubahnya menjadi iblis yang menyala-nyala. Aura dingin pekat yang gelap dan lain menyapu ke segala arah, langsung menyelimuti seluruh puncak gunung yang datar. Wanita berkerudung, ahli muda bermarga Pan, ahli berpakaian biru, asisten pemimpin para pembunuh dan Shen Yicheng semuanya memanggil dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat daripada Chu Mu, yang telah mempersiapkan pemanggilannya. Ketika mereka melafalkan mantra mereka, mereka segera merasakan penetrasi aura dingin yang menusuk ke dalam jiwa mereka. Mimpi buruk putih, teriak Chu Mu dengan keras. Tubuhnya yang terbakar oleh api iblis mundur selangkah dan siluet api iblis yang aneh dengan cepat berubah menjadi bayangan Chu Mu. Sosok itu berdiri dengan jahat dan mengesankan di depan Chu Mu. Matanya yang sama sekali berbeda dari makhluk hidup lainnya menatap ke arah 5 orang yang berseberangan dan mulutnya tersenyum menawan seperti iblis. Api iblis putih itu sudah tidak ada lagi. Meskipun api iblis yang baru menyala itu juga berwarna putih, warna putih itu dipenuhi dengan perasaan dingin yang paling tenang. Itu seperti putih pucat bulan yang dingin atau putih es dari kolam yang membeku. Itu membawa warna perak yang sangat berbeda dan aneh. Ini adalah kristalisasi kekuatan api iblis tingkat keempat, 9 api iblis dunia bawah. Suara Litua terdengar dengan takjub. Dinginnya seperti 9 dunia bawah. Satu sentuhan, bahkan sentuhan paling ringan, dan jiwa yang lemah akan langsung membeku menjadi abu oleh 9 api iblis dunia bawah yang dingin ini. Kemunculan 9 api iblis dunia bawah berarti mimpi buruk putih telah resmi melangkah ke peringkat Raja kelas tinggi. Raja tingkat tinggi tahap kedua fase ke-9, White Nightmare. Melihat Chu Mu memanggil White Nightmare yang memiliki 9 api iblis dunia bawah. Mata indah Putri Jinrou penuh dengan keterkejutan. Mantra di mulutnya hampir terputus oleh aura kuat yang dilepaskan oleh White Nightmare. Ekspresi senior Pan, yang wajahnya penuh penghinaan terhadap Chu Mu, menjadi agak tidak sedap dipandang. Kekuatan Bad Monarch Blood Beast miliknya hanya mencapai level Raja kelas menengah tingkat tinggi tahap ke-9. Monarch kelas atas memiliki kekuatan 2 tingkat di atas Monarch kelas menengah. Jadi, meskipun Bad Monarch Blood Beast lebih tinggi 2 tingkat dari White Nightmare dalam hal fase dan tahapan. Hal ini terbentuk dari 2 tingkat antara Monarch kelas menengah dan Monarch kelas atas. Jadi, mereka seimbang dalam hal fase, tahapan, dan peringkat. Namun, senior Pan ini tahu bahwa White Nightmare, yang memiliki banyak atribut dan memiliki Soul Flame serta kemampuan tipe lainnya,
memiliki kekuatan bertarung bawaan yang lebih tinggi dari Soul Pet lainnya. Ketika mereka benar-benar bertarung, Soul Pet terkuatnya, Bat Monarch Blood Beast, belum tentu menjadi lawan White Knight Mare, 9 api iblis dunia bawah. Tidak, tidak. Setelah White Knight Mare muncul, ia dengan mencolok melepaskan 9 api iblis dunia bawahnya. Aura berdarah dari Bat Monarch Blood Beast milik pemuda bermargapan itu sepenuhnya ditekan oleh White Knight Mare dan ia tidak berani mencoba melangkah maju. Bagaimana ini mungkin? Menatap aura yang mengesankan dari Raja kelas atas tahap ke-9, Shen Yicheng benar-benar tercengang. Dia tidak akan pernah menyangka seorang anggota Istana Jiwa memiliki White Knight Mare yang begitu kuat, sampai-sampai jiwanya akan gemetar. Ini adalah Raja kelas atas sejati. Bahkan hadiah untuk kehormatan tertinggi tingkat kedua adalah hewan peliharaan jiwa Raja kelas atas. Namun, Chumu sudah memiliki White Knight Mare peringkat Raja kelas atas. Tidak, tidak. Teriakan White Knight Mare sangat mengejutkan, dan menyebabkan mereka yang belum memanggil hewan peliharaan jiwa tidak berani melakukan gerakan gegabah. Saat White Knight Mare menjerit, ia juga menyampaikan pesan kepada Chumu. Pesan ini sangat penting bagi Chumu, dan membuat hatinya berdebar kencang. 13 Neraka Inferno. Setelah Raja kelas tinggi tahap kedua fase ke-9, White Knight Mare, terbangun dari tidurnya, ia tiba-tiba memahami teknik tipe api peringkat ke-8, 13 Neraka Inferno. Seolah tanpa memerlukan perintah Chumu, aura White Knight Mare melonjak karena telah menyiapkan mantranya. Mo Xie, Chumu memberi perintah. Mo Xie, yang telah bersama Chumu selama bertahun-tahun, tentu saja memahami niat tuannya. Mo Xie juga menjerit dan mempersiapkan, sama seperti mimpi buruk putih, teknik tipe api tingkat 8, 13 Neraka Inferno. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.